Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kawasan Candi Dieng berada di dataran tinggi yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng yang sering dikenal dengan sebutan Dieng Plateau berada pada ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkaniknya sampai sekarang dapat dijumpai ditandai adanya kawah yang mengeluarkan gas dan uap air. Bibir kawah sekarang merupakan pegunungan yang mengelilingi dataran, sedangkan datarannya sendiri dahulu merupakan bagian tengah kawah. Keberadaan candi-candi di Dieng berada di tengah dan pinggir kawah tersebut. Setidaknya ada beberapa candi di kawasan ini, yakni Kompleks Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Bima, Candi Setyaki, Candi Parikesit, dan Candi Dwarawati. Berdasarkan ciri arsitekturnya, candi-candi di Dieng dibangun sekitar abad 8 Masehi. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, kawasan Dieng merupakan tempat pemujaan yang masih digunakan hingga abad 12 ketika Kerajaan Mataram kuno telah pindah ke Jawa Timur. Dilihat dari arca-arca yang ditemukan di kawasan Candi Dieng, bisa diketahui bahwa latar belakang keagamaannya adalah agama Hindu. Beberapa arca yang ditemukan di Candi Dieng, yakni arca Dewa Siwa berkepala 3 atau Trisirah, Nandi Sawahana Murti, arca Dewa Trimurti atau Brahma, Siwa dan Wisnu pada dinding bangunan Candi Sri Kandi, serta Parswa Dewata berupa arca Durga, Ganesha, dan Agastya. Beberapa arca yang ditemukan di Candi Dieng saat ini berada di Museum Nasional. Bangunan candi melambangkan Mahameru yang puncaknya merupakan tempat tinggal dewa. Bangunan candi terdiri atas kaki yang melambangkan Burloka atau dunia bawah, tubuh yang melambangkan Buarloka atau dunia manusia, dan atap yang melambangkan Swarloka atau dunia para dewa. Candi-candi di kawasan Dieng dilihat dari arsitekturnya termasuk candi tertua karena memiliki pengaruh gaya India yang masih kental. Candi Bima mirip dengan Candi Bhubaneswar di India Utara yang dikatakan merupakan perkembangan dari kuil dengan bentuk sikara atau menara yang bertingkat dan adanya kudu atau lengkung tapal kuda
yang diisi arca kepala dewa di atap candi sebagai lambang Face of Glory. Sedangkan gaya India Selatan ditunjukkan pada bentuk atap Candi Arjuna yang disebut Wimana. Bentuk ini bertingkat semakin tinggi, semakin mengecil. Dalam perkembangannya pula, arsitektur candi-candi di Dieng mengalami perkembangan ke arah gaya lokal. Salah satu contoh gaya lokal tersebut dapat terlihat pada bagian atap candi yang bertingkat semakin mengecil dengan kemuncak atap berbentuk keben. Atap bertingkat semacam ini kemudian juga digunakan sebagai model atap candi di Jawa Tengah. Selain bangunan candi, terdapat pula struktur lain yang ditemukan di kawasan Candi Dieng, antara lain Gangsiran Aswatama atau gorong-gorong kuno, Ondo Budo atau tangga batu, Watu Kelir atau dinding tebing, dan Dharmasala atau bangunan terbuka tempat menyiapkan kelengkapan upacara keagamaan. Dataran tinggi Dieng yang memiliki pesona wisatanya selalu saja menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Candi Dieng. Pesona dan hiruk-pikuk keramaiannya, kawasan Candi Dieng masih menyimpan misteri. Kegiatan pelestarian dan pemugaran pun sampai saat ini masih terus berlangsung. Beberapa temuan struktur di Candi Dieng seperti Ondo Budo di Bukit Sikunang dan Sipandu, serta temuan struktur di Bukit Pangonan membuktikan bahwa kawasan ini masih perlu dikaji secara mendalam dan masih berpotensi lagi untuk ditemukan situs-situs lainnya.